Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep kue semprong ya, atau biasa disebut juga dengan kue egg roll. Ini sangat renyah dan juga bisa tahan 1 bulan kerenyahannya. Seperti apa proses cara pembuatan dan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Di sini aku akan siapkan 1 butir telur. Ini akan aku kocok ya dengan tambahan 85 gram gula pasir. Kemudian supaya tidak amis baunya akan aku berikan dengan sedikit vanili, secukupnya aja ya. Lalu setelah itu kocok hingga gulanya ini larut. Nah, setelah gulanya larut, kemudian di sini aku akan tambahkan 150 gram tepung beras. Untuk mereknya apa aja boleh ya. Kemudian 25 gram tepung terigu, ini aku menggunakan yang segitiga atau pro sedang. Lalu juga di sini aku akan tambahkan dengan sejumput garam atau sesuai selera. Aduk hingga tercampur. Kemudian di sini juga aku akan tambahkan dengan santan ya, ini sebanyak 160 ml. Nah, untuk memasukkan santannya itu sedikit demi sedikit, kemudian aduk hingga tercampur rata semua. Jadi tipsnya di sini ya, jika kalian mengaduknya itu lebih lama, itu nanti hasil egg rollnya itu akan lebih renyah. Saran aku di sini mengaduknya itu minimal 5-7 menit ya. Kalau lebih dari itu akan lebih bagus lagi. Nah, aduk aja, bisa secara manual maupun menggunakan mixer hingga menjadi adonannya itu terlihat licin. Nah, ini aku kurang lebih mengaduk manualnya itu antara 5-7 menit. Jadi kalau kalian takut capek ya boleh aja menggunakan mixer. Nah, setelah 5-7 menit diaduk seperti ini, kemudian terakhir aku akan masukkan untuk margarin cair yang sudah suhu ruangan ya, sebanyak 25 gram. Nah, kalau margarinnya sudah dimasukkan seperti ini, kemudian aduk rata aja hingga semuanya tercampur. Kalau sudah, di sini adonannya supaya tidak ada yang bergerindil, akan aku saring ya. Nah, kalau sudah disaring, kemudian di sini aku akan siapkan untuk cetakannya. Jadi di sini aku menggunakan pastry roller ya, seperti ini untuk alatnya. Kalian bisa beli di toko online maupun toko bahan kue ya. Nah, ini. Jadi cetakannya itu khusus ya. Oke, selanjutnya nyalakan apinya, gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Atur yang paling kecil ya untuk apinya. Kemudian kedua sisi permukaannya olesi dengan margarin tipis-tipis aja, tapi untuk mengolesnya ini hanya sekali aja ya, nanti selebihnya nggak usah dioles. Nah, kalau kedua sisinya ini sudah dioles, kemudian tunggu hingga cetakannya itu panas. Kalau cetakannya ini sudah panas, kemudian akan aku tuang adonannya kurang lebih 1 sendok sampai 1,5 sendok makan aja. Setelah itu langsung tutup ya, dipres supaya tipis. Kemudian balik. Nah, lalu setelah itu akan kita cek kalau sudah bagian bawahnya itu sedikit mengering, kemudian digulung aja menggunakan 2 sumpit ya. Ikuti aja seperti yang aku contohkan seperti ini. Jadi untuk memasaknya itu jangan terlalu lama ya, kalau terlalu kering juga nanti sulit untuk digulung. Jadi pastikan aja kalau bawahnya udah sedikit agak kecoklatan.
Oke, tuang lagi untuk adonannya. Nah, ini aku pakai yang ukuran 1,5 sendok makan ya, supaya agak lebih lebar. Kemudian tutup dan lalu balik. Dikira-kira aja kalau sudah agak kecoklatan nanti di bagian bawahnya, baru setelah itu siapkan sumpit ya. Lalu gulung. Nah, seperti ini, gulung aja. Ini asik banget ya membuat kue roll, egg roll itu atau kue semprong, karena sensasinya beda aja, digulung-gulung gitu. Nah, kalau sudah, kemudian kalau yang sudah dingin seperti ini, baru dikeluarkan ya dari sumpitnya. Kalau sudah dingin itu gampang dikeluarkan dari sumpitnya. Nah, lalu lakukan ya hingga semua adonannya itu selesai. Saran aku di sini kalau untuk takaran ya, untuk takaran tuangnya itu 1 sendok makan aja supaya tidak melebar keluar dari cetakannya. Nah, lakukan terus hingga adonannya itu selesai. Jadi kalau sudah dingin akan crunchy sendiri. Dan ini juga bisa bertahan lama ya di dalam toples itu sampai 1 bulan. Kalau toplesnya tertutup rapat, tetap akan renyah untuk egg rollnya. Jadi tipsnya di sini untuk wajannya itu mengolesnya hanya sekali aja di awal, selanjutnya tanpa dioles ya, tanpa dioles dengan margarin lagi. Oke, lakukan ya hingga adonannya itu habis. Ini aku membuat resepnya hanya setengah resep aja. Kalian kalau mau jadi lebih banyak untuk persiapan lebaran, mungkin kalian bisa membuatnya 1 resep supaya hasilnya lebih banyakkan lagi. Karena ini setengah resep aja butuh waktu lama ya. Waktu lamanya itu di memanggangnya, karena aku hanya menggunakan 1 wajan aja. Kalau mau cepat ya gunakan 2 wajan. Itu tentunya akan lebih cepat. Oke, nah kalau sudah semuanya selesai dan hasilnya seperti ini ya, sangat cantik banget. Jadi setengah resep aja jadinya banyak. Kemudian aku akan coba supaya kalian bisa lihat seperti apa kerenyahannya. Nah, ini ya, renyah banget dan juga keras tapi tetap lembut. Oke, demikian tadi ya untuk cara pembuatan egg roll atau kue semprong ala aku. Nah, ini kalau menyimpan di toples seperti ini kemudian tutup rapat, bisa bertahan 1 bulan kerenyahannya. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack renyah ya untuk isian toples. Mungkin di saat lebaran ini atau mungkin juga untuk snack keluarga. Ini caranya gampang banget. Namanya kue semprong lipat rasa istimewa. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 1 butir telur, tambahkan dengan 70 gram gula pasir. Ini semuanya akan aku aduk aja ya, jadi satu, jadi tanpa mixer juga, hanya diaduk menggunakan whisk. Nah, lalu juga tambahkan dengan vanili bubuk secukupnya. Aduk hingga gulanya ini larut.
Kemudian masukkan ada 100 gram tepung beras, lalu juga 15 gram tepung terigu. Tambahkan garam sedikit saja atau sejumput. Baru setelah itu masukkan 150 ml susu cair. Aku menggunakan yang full cream supaya nanti rasanya lebih enak gitu untuk kue semprongnya. Nah, ini masukkan semuanya aja untuk susu cairnya, kemudian aduk kurang lebih 5-7 menit hingga adonan itu benar-benar tercampur rata dan tampilan adonannya itu mengkilap. Oke, setelah 7 menitan ya aku mengaduknya, kemudian akan aku masukkan untuk margarin cair sebanyak 15 gram yang sudah suhu ruang, kemudian aduk aja hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya akan aku saring ya supaya adonan yang bergerindil bisa tercampur dengan adonan yang lain. Selanjutnya siapkan cetakan untuk membuat kue semprong atau egg roll ya. Ini gunakan api yang kecil, lalu wajannya olesi dengan menggunakan margarin di semua permukaannya ya, untuk mengoles margarinnya satu kali aja di awal. Nah, untuk kalian yang ingin mencari cetakannya atau wajannya ini ya, silahkan kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di etalase. Oke, setelah wajannya panas akan aku tuang kurang lebih 1 sendok makan. Sekali lagi penggunaan apinya gunakan api yang paling kecil. Sebelum memasukkan adonan ke dalam wajan terlebih dahulu diaduk ya, supaya tidak ada yang mengendap di dasar. Langsung ditutupkan seperti ini, kemudian masak kurang lebih 2 menit, kemudian balik ya untuk wajannya. Kurang lebih untuk memasaknya ini 5 menit sampai 7 menitan aja. Nah, kalau sudah, kemudian akan aku lipat. Nah, ini aku juga pernah ya membagikan resep seperti ini, kue semprong yang versi gulungnya. Nanti untuk linknya akan aku sertakan di kolom deskripsi. Nah, ini yang versi dilipat segitiga. Oke, langsung aja dilipat selagi masih panas seperti ini, kemudian angkat sisihkan. Jadi melipatnya masih di atas wajannya ya, kalau nanti di luar takutnya sudah kering, sudah tidak bisa dilipat lagi. Oke, lakukan secara berulang hingga adonannya habis. Buat kalian yang ingin membuat lebih lebar boleh ya, menuangnya 1,5 sendok makan, tapi menurut aku lebih pas 1 sendok makan aja ya, supaya tidak terlalu lebar untuk hasil lipatannya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dilipat kembali, kemudian didinginkan. Baru setelah dingin nanti bisa dikemas ya, dimasukkan ke dalam toples. Untuk kerenyahannya ini bisa bertahan ya sampai 1 bulan, jadi tetap renyah. Pastikan saat menuang juga jangan terlalu tebal sehingga bisa renyah ke semua lapisannya, seperti itu. Oke, dan ini sudah semuanya selesai ya. Jadi satu resep tadi bisa menjadi banyak. Kalian bisa dengar untuk tingkat kerenyahannya seperti ini. Ini di suhu ruangan dengan tertutup rapat ya, di dalam toples bisa bertahan 1 bulan untuk tingkat kerenyahannya. Ini bisa banget kalian jadikan sebagai isian toples saat lebaran, atau mungkin toples saat untuk snack
keluarga kalian. Ini juga bisa ya kalian jadikan sebagai ide jualan tentunya. Kalau mau dimasukkan ke dalam toples pastikan sudah benar-benar dingin baru dimasukkan ke toples supaya tetap renyah atau tetap keras ya. Kalau masih panas disimpan di dalam toples takutnya nanti melempem. Nah, ini sebagian sudah aku masukkan ke dalam toples seperti ini. Lalu bisa disajikan saat diperlukan. Oke, demikian tadi saja untuk ide snack keras ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.